Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya kita ada di tempat ini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu bersama-sama. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua dan umatnya di akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Taufik LCMA selaku dosen mata kuliah retorika dakwah, kepada semua teman-teman solehah yang cantik-cantik, ya Allah. Kalau makan buah kenari jangan ditelan biji-bijinya. Kalau sudah siap datang kemari, mari kita simak materinya. Di kesempatan kali ini saya akan sampaikan pidato dengan tema toxic friendship. Apa sih toxic friendship itu? Racun ya? Oke. Toxic friendship adalah hubungan pertemanan antara manusia yang berpotensi membahayakan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kenapa sih bahaya? Karena salah satu teman tersebut punya etikat yang tidak baik terhadap temannya. Seharusnya sebagai teman kita harus saling memberi dukungan, menciptakan rasa bahagia di saat teman kita sedang bersedih. Gimana nih cara kita nih? Ya Allah, apa yang bisa kita bantu buat dia? Mungkin teman kita bersedih, sedang kekurangan, misalnya ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Misalnya salah satu anggota keluarganya sakit, dia nggak punya duit. Sebagai teman, mungkin dia juga nggak punya duit, tapi alangkah baiknya bantu dengan membesarkan hatinya, membuat dia untuk tidak bersedih, yakinkan bahwa Allah ada, akan ada Allah yang menolong. Sifat seseorang itu sedikit banyak akan mempengaruhi dengan siapa dia berteman. Rasulullah selalu mengingatkan setiap muslim untuk berhati-hati dalam berteman. Perumpamaan untuk orang yang bergaul dengan orang yang soleh dan orang yang buruk, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kenapa sih kita dengan penjual minyak wangi? Paling enggak kita bisa mendapatkan harum dari minyak wangi yang dia bawa, ataupun kita bisa membeli dari minyak wanginya dia, dibanding kita berteman dengan pandai besi. Kenapa? Kita mungkin bisa terpercik baju kita, bahkan harum, bau api dari bakarnya itu bisa menyesakkan pernapasan kita. Jadi lebih baik kita harus bisa memilih. Imam Syafi'i menguraikan karakter yang harus dijauhi dalam berteman. Jika karakter ini ada pada diri kita, maka hendaklah kita berusaha hilangkan dari diri kita. Berikut ini sikap yang harus dihindari seorang muslim dalam berteman adalah: 1. Berpura-pura baik. Jika seseorang tidak menghormatimu dan dia hanya berpura-pura baik, maka tinggalkan ia. Dan jangan terlalu menyesalinya, karena masih ada teman lain yang masih lebih baik dibanding teman kita yang hanya berpura-pura. Kedua, berkhianat. Kita diingatkan untuk tidak berteman dengan pengkhianat. Kenapa? Karena pengkhianat itu salah satu sifat dari munafik. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Jika berbicara dia dusta. Yang kedua, jika berjanji dia selalu mengingkari.
Dan jika dia diberi amanat, dia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak mau membantu. Gimana kita bisa lihat teman kita tidak membantu? Kita akan bisa lihat di saat kita tertimpa masalah, tertimpa musibah. Siapa yang ada di samping kita? Apakah teman kita ada? Ataukah dia cukup bisa menolong kita? Kalau dia tidak ada di situ, lebih baik lupakan. Yang keempat, membicarakan teman di belakang. Membicarakan keburukan orang lain. Dalam Islam disebut ghibah. Perbuatan tercela ini dianggap adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang kelima, tidak menyuguh temannya di saat temannya sakit. Mungkin hiburan bagi seorang teman adalah di saat dia lemah, di saat dia tidak berdaya. Alangkah bahagianya di saat dia terbaring datang temannya ke rumah. Walaupun dia tidak membawa buah tangan, tidak masalah. Yang penting kehadiran kita datang aja sudah cukup. Yang keenam, tidak suka melihat kita senang dan tidak senang melihat kita susah. Dan senang melihat kita susah. Salah satu teman yang harus dihindari adalah orang yang seperti ini. Menari di atas penderitaan orang lain dan merasa susah melihat orang lain. Bahagia adalah perwujudan dari sifat dengki. Subhanallah, jauhi teman yang punya sifat dengki. Yang ketujuh, berbicara semua hanya tentang dirinya. Kita berteman kadang-kadang pengen curhat ya antara sesamanya. Tapi kok di saat kita lagi butuh curhat, dia sibuk bercerita tentang dirinya sendiri. Dia tidak mau mendengarkan masalah yang sedang kita hadapi. Dia menutup telinganya, menutup hatinya, hanya sibuk berfokus dirinya sendiri. Teman yang seperti ini juga lebih baik kita jauhi. Yang kedelapan, tidak pernah menghargai. Terkadang beberapa orang menganggap suatu kedekatan, dia mengabaikan batasan yang ada. Artinya, dia kerap memaksakan kehendak. Harus ikut aku, harus begini, harus begitu. Sementara hati temannya tidak ingin. Ini juga harus kita jauhi. Contoh pertemanan beracun yang sering terjadi adalah selalu terjadi drama di dalamnya. Kacauan selalu ada karena hal-hal yang sepele. Imam Syafi'i menyarankan agar kita tidak menjadikan orang-orang sifat tadi sebagai sahabat. Dampak toxic friendship, satu, menguras emosi kita. Kita jadi nggak stabil. Kita jadi sering merasa depresi. Sebaiknya untuk hal ini kita harus lebih selektif lagi dalam memilih teman. Kesimpulannya, teman terbaik adalah siapa sih? Teman terbaik yang harus kita punya adalah teman yang mau diajak takwa. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak ada kenikmatan yang lebih baik bagi seorang muslim setelah Islam selain teman yang soleh. Pisau diasah pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Demikianlah pidato ini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.